Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kaula legal sekalian. Ketemu lagi sama kita-kita di Denta Legal Club, sebuah Ya, klub kita legal. sebuah klub yang membicarakan soal isu-isu hukum kesehatan di dunia kedokteran gigi. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai soal apa tuh? Kemarin ada yang lagi hangat-hangatnya tenaga medis menuju kebijakan satu tempat praktek. Nah, gimana implikasinya nanti di dunia kedokteran gigi? Kita coba ya, kita ngobrol-ngobrol yang sepemahaman kita aja ya. Oke, kita disclaimer dulu. Nah, kita bukan expert di bidang ini, jadi jangan dibawa baper nanti ya kepada guru-guru kami, senior-senior kami. Kami ini cuma diskusi dari sudut pandang kami aja, dan kita bukan expert, jadi tidak bisa dijadikan referensi ya untuk teman-teman yang nonton. Oke, kemarin ada ini ya Mas ya, ada isu baru bahwa ternyata katanya tenaga kesehatan mau dijadikan satu tempat praktek gitu. Hmm. Dan itu cukup hangat di WA-WA grup Ya, terutama. betul. Itu jadi cukup hangat di antara kalangan dokter. Ini gimana ya? Boleh nggak ya satu tempat praktek? Sedangkan 3 tempat praktek aja dulu kayaknya sejarahnya dulu ini ya Mas ya. Banyak yang protes kayaknya dulu. Kalau dulu kan boleh berapa banyak tempat praktek tuh, terus direduksi jadi 3 kan di Undang-Undang Praktek Kedokteran dulu. Terus banyak yang ini. Dulu gimana sih Mas ceritanya? Kok bisa ini? Waktu zaman Sebenarnya menteri siapa ya? itu ketika Siti Fadila Supari, tapi ketika itu kan 2005 ya. Itu aku ya masih di SMP mungkin waktu itu. Atau SD ya? 2005 kayaknya, 2004 2005 kayak masih SD. Jadi saat itu sih belum ngikutin ya. Tapi belakangan kan kita ada topik-topik eh, mengenai itu. Jadi aku coba kulik-kulik sih sebenarnya dari mana akarnya gitu. Oh ya, sebenarnya kan gini juga ya. Ini sebenarnya masalah yang tidak relatable sih dengan kehidupanku pribadi. Karena kan aku bukan seorang praktisi gitu. Jadi emang nggak praktek. Jadi sampai sekarang yang ada cuman STR doang dan emang nggak melakukan kegiatan praktek. Namun kan teman-temanku semua praktek ya. Dan istri juga praktek gitu. Jadi sedikit banyak ngerti gitu. Oh, gimana sih kehidupan praktek itu? Oke. Gimana? Tapi itu kan dulu di undang-undang apa namanya? Undang-undang praktek kedokteran itu diminimalisir jadi 3 tempat praktek. Dan Hmm. setauku dulu ada protes beberapa kali di judicial review tuh Hmm. ke Mahkamah Konstitusi, tapi kayaknya ditolak sih. Oh. Jadi ditolak karena itu tidak bertentangan sama Undang-Undang Dasar. Hmm. Karena 3 tempat praktek ternyata sudah mencukupi untuk ini ya, untuk praktek kedokteran itu udah cukup lah 3 tempat praktek. Karena katanya dulu ada isu ini ya Mas ya, kenapa dijadikan 3 tempat di apa? Direduksi itu katanya banyak malpraktek dulu ternyata katanya. Sebabnya gitu. Jadi eh, banyak apa namanya? Malpraktek dari tenaga kesehatan ini karena dia terlalu banyak tempat praktek berpindah-pindah gitu. Jadi nggak optimal tuh kinerjanya di satu tempat tuh nggak optimal kayak gitu. Nah Iya. akhirnya ya nggak Mas. Iya sih, jadi sempat di salah satu webinar yang diadakan oleh salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang ternama, ada salah seorang pakar yang memberikan pernyataan bahwa dulu ketika zamannya masih Menteri Dr. Siti Fadila Supari, nah beliau menyampaikan bahwa dengan banyaknya angka malpraktek itu sebenarnya faktor yang mempengaruhi adalah karena dokternya itu prakteknya di banyak tempat sehingga yang terjadi adalah si pasien ini nggak begitu diperhatiin gitu karena dia prakteknya di banyak tempat kan ada banyak eh, pasien yang harus dia tangani selain di satu tempat praktek sehingga pelayanannya menjadi tidak optimum. Nah, Eh, kemudian keluarlah itu wacana jadi 3 SIP doang gitu ya. ya pasiennya mungkin merasa tidak adil. Wah, saya merasa tidak diperlakukan tidak adil. Makanya Iya ya mungkin satu.
Mungkin gitu ya, kerasanya kan kayak kalau misalnya dokter itu suami, kemudian vaskes itu istrinya, di kayak banyak tempat gitu, kayak ya kurang perhatian aja sih ya. Si Heeh, gitu kan rasanya kan kayak gitu ya. rasanya ya itu seperti istri pertama yang Ya, ya begitu mungkin. Mungkin, tapi ini kan kalau mungkin nggak ini tahu kan ya kita. Kita nyari analogi tapi kalau nggak relate ya mohon maaf ya. ya. Nah, kemudian gini kan, MK itu kan kita tahu kalau memang berapa kali di GR tapi nggak tembus gitu ya. Nggak Nah, tembus. Nah, salah satu pertimbangan MK kalau yang aku ketahui adalah dokter itu memberikan pelayanan karena memberikan pelayanan dengan sifat-sifat tertentu. Kan kita bukan robot ya, dokter gigi itu bukan robot atau ya mm, dokter tenaga kesehatan itu bukan robot manusia. Jadi punya batasan-batasan fisik dan psikis. Sehingga nanti kalau dia itu tidak dibatasi tempat prakteknya, maka akan mengganggu haknya pasien maupun haknya dia sendiri sebagai individu, sebagai makhluk hidup. Jadi proses membatasi kegiatan ini juga dalam rangka melindungi nakes. Itu mm, asumsinya MK ya, yang aku tahu maksud sih. saya MK. Oke. Hmm. Soalnya satu lagi biasanya MK itu dia tidak akan apa namanya menerima judicial review kalau misalkan materi yang dibawakan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kan si MK itu melihatnya ke Undang-Undang Dasar ya. Dia ini bertentangan nggak sama Undang-Undang Dasar gitu. Kalau dia misalkan bertentangan biasanya bisa dikabulkan sama MK. Tapi kan masalah waktu praktek terus jumlah tempat praktek kan sebenarnya bukan ranahnya sampai ke situ ya. Jadi MK tuh nggak, oh ini nggak masalah nih gitu. Ini Hmm. aman aja, dilolos nggak jadi dikabulin untuk permintaan. Hmm. Tapi sebenarnya isu satu tempat praktek ini itu sudah mulai ada itu saat ini undang-undang rumah sakit ke rumah sakitan ya itu Hmm. mulai disahin. Ya. Jadi di undang-undang ke rumah sakitan itu sudah mulai diterapkan tuh yang kita sebut sebagai monoloyalitas atau dokter purna waktu gitu ya Mas. Hmm. Jadi tuh dokternya cuma ya udah di satu tempat aja. Hmm. Tapi masalahnya udah beberapa rumah sakit kayaknya menerapkan itu ya Mas di Indonesia. Iya, salah Ah, satu pemaparan yang kita tahu kan kayak di di webinar yang kebetulan aku ikutin itu disebutkan bahwa ada salah satu jejaring rumah sakit yang unit rumah sakitnya itu sudah sampai 40 biji itu mereka menerapkan itu. Ya mungkin ya hmm, duitnya ada ya kali. iya. Ya mungkin ya kayak tadi ya saya kayak gue bilang tadi. Kalau kamu kerja di tiga tempat dapatnya berapa? Ya, tak ganti semua nih. Tapi Ya kamu benar. kerja di sini aja gitu. Heeh. Malah kan Kalau menjamin menjamin ini kan. Jadi si dokternya tuh nggak perlu ngatur jadwal ya kan? betul. Nggak usah pindah-pindah tempat kan. Ya. Tapi ya dilihat-lihat kan ininya apa faktor kesejahteraan. Kemudian kan kalau kita lihat urgensinya itu kan malah bertolak belakang dengan kondisi Indonesia saat ini, ya kan? Kalau Betul. kalau misalnya dibikin monololitas gitu misalnya, dibikin satu tempat praktek satu dokter. Lah sementara kita perbandingan nakes terhadap jumlah populasi yang ditangani itu masih jauh banget dari yang misalnya ya kita pakai standar WHO deh, masih jauh gitu. Kalau ratanya. Tapi ada beberapa di daerah di Indonesia tuh yang wah luar biasa ya tingkat kepadatannya. DKI Jakarta, Yogyakarta itu banyak banget emang Ha, dokter giginya gitu. Dan memang kalau dibayangin oh kalau di monoloyalitas ya mungkin ya cukup-cukup aja ya kan mungkin dokter giginya banyak. hmm. Cuman kalau Nama kalau di luar Pulau Jawa yang bahkan ada puskesmas yang nggak ada dokternya ya atau ada puskesmas juga yang tidak ada dokter giginya ya mana bisa monoloyalitas orang nggak ada dokternya. Iya, makanya tuh di undang-undang ke rumah sakit tuh ada escape clause-nya, Mas. Jadi ada klausal yang bisa membatalkan itu. Misalkan tadi salah Ya. salah satunya, misalkan kalau di daerah tersebut jumlah dokternya tidak mencukupi, bahkan bisa lebih dari tiga tempat. Hmm. Misalkan di daerah terpencil dia cuma punya satu dokter untuk beberapa kabupaten gitu. Itu Ya. bisa. Misalkan biasanya kan yang masih jarang itu kayak dokter anestesi, dokter Ya. spesialis bedah mulut kalau di kita ya juga jarang kan. Ya. Itu bisa di lebih dari tiga tempat.
Radiologi juga jarang, radiologi kedokteran gigi juga jarang. Nah, mereka bisa lebih dari 3 tempat karena ada escape clause di situ, ada klausul yang bisa membatalkan pasal itu gitu. Makanya Ya. di undang-undang itu ada penjelasannya. Hmm. Nah, itu mungkin yang jadi apa perhatian. Ternyata nggak se-strict itu ternyata Ya. peraturannya gitu. Hmm. Ada Dan klausul-klausul yang bisa membatalkannya gitu. Ada ya. kondisi-kondisi tertentu yang bisa membatalkan. Hmm. Salah Tuh. satunya juga mungkin ini ya, kita banyak situasi yang kita pertanyakan seperti bakti sosial misalnya. Oh, bakti Hmm, sosial gimana tuh? Dokter giginya ada SIP-nya nggak di sana? Atau ketika bencana alam ya. Bencana alam hmm. itu dokter yang praktek di sana bisa nggak? Nah, ini mungkin salah satu yang di peraturan perundang-undangan itu membatalkan tiga SIP tadi itu ya, Risa? Iya betul, 3 SCP dibatalin. Oh, itu. Tapi kemarin jadi hangat karena ternyata ini ya, eh, satu tempat praktek bagi beberapa kalangan itu ternyata tidak bisa menjamin. Ini masalah kesejahteraan sih untuk beberapa 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 kalangan ini menyangkut kesejahteraan. Iya. Kita nggak usah tutup, sama-sama tahu bahwa kalau cuma satu tempat praktek kadang tidak mencukupi dalam tanda kutip untuk kesejahteraan si tenaga medisnya ini gitu Mas. Hmm. Makanya makanya kan ada yang praktek dari pagi, nanti siang di tempat yang lain, malam di tempat yang lain juga. Ya. Nah, kita nggak bisa menyalahkan itu juga karena tentu aja tenaga-tenaga medis ini butuh butuh sumber dana untuk menghidupi keluarganya mungkin atau ada hal tertentu yang ini dihidupi. Nah, makanya kemarin kalau ada praktek satu tempat seperti ini, itu mungkin juga jadi perhatian pemerintah ya. Gimana kalau satu tempat tenaga medisnya kesejahteraannya bisa ini nggak bisa dijamin apa enggak gitu. Bahkan dulu ada ada apa namanya? Ada wacana juga Mas kalau ternyata tenaga medis itu dokter-dokter gigi itu pendapatannya disamarata gitu loh. Jadi Hmm. ada pendapatan standarnya sekian untuk Ya. tenaga medis. Nah, jadi kesejahteraannya terjamin gitu. Makanya apakah bisa diterapkan seperti itu belum tahu ya karena pasar-pasar kalau aku pribadi lihat ya ada perbedaan nih antara pelayanan kesehatan di daerah perkotaan dengan di daerah pedesaan. Hmm. Kalau di perkotaan itu udah masuk kategorinya kita masuk ke dalam area bisnis ya kalau kita bilang udah masuk ke ranahnya bisnis. Soalnya pelayanan-pelayanan kesehatannya itu udah mencakup bukan bukan lagi pelayanan yang standar untuk berobat yang penyakit-penyakit yang apa ya penyakit-penyakit yang menyebabkan pasiennya terganggu enggak, tapi udah masuk ke estetik, udah masuk ke hal-hal seperti itu gitu. Jadi bukan lagi yang apa ya, bukan lagi penyakit-penyakit standar Hmm. gitu. Nah, ini juga apa ya, mindset-nya berubah kadang, mindset pelayanannya juga Ya. berubah dari corporation jadi kayak Ya. kalau kalau yang di sekarang sih menurutku gitu, tapi nggak tahu ya kalau di pedesaan masih nilai pengabdiannya mungkin lebih lebih tinggi. Aku tidak Ya. kita nggak mendiskreditkan yang di kota itu nggak ada pengabdiannya, tetap ada pengabdiannya, tapi ada unsur-unsur korporasi dan bisnis di situ yang bermain gitu. Hmm. Nah, kalau di satu sama ratakan standar pendapatan nanti apakah tidak apalagi ya bisa bisa protes lagi nggak ya yang di kota yang protes malah nggak ngerti Kita jadi tidak tidak ini ya, tidak bisa kemudian kita kesampingkan bahwa memang manusia kan hajat hidupnya kan makan, minum, dan makan itu kan uh, butuh uang ya. Dan dokter gigi kan buka, terus dia kalau dia nyari duitnya lewat mana lagi kalau bukan dari praktek kan? Itu tuh hal yang sangat wajar ya ketika ya kita alamiah lah nggak ya. usah bukan Tapi memang tapi betul yang disampaikan Haris bahwa kalau kita eh, eh, nggak apple to apple ya membandingkan pekerjaan teman-teman kita sejawat yang ada di perkotaan yang mungkin mereka merawatnya itu bukan lagi ke arah penyakit-penyakit yang sifatnya primer gitu ya, tapi iya benar. udah ke arah kosmetik estetik gitu. Hmm. Dengan rekan-rekan sejawat kita yang ada di
remote area atau di daerah yang pedalaman 3T gitu. Tentu beda ya, kita nggak bisa bandingin mereka dan apalagi menstandarkan gajinya ya. Karena kan Ya, memang daerah-daerah itu kan beda-beda, Riz. Kita parkir aja di Yogyakarta sama Surabaya itu udah selisih jauh. betul. Jangan karena harga parkir, harga makan aja beda. Ini loh, parkir kendaraan gitu ya. Misalnya mobil. Beda. Mobil di Jogja itu 2.000 loh. Di Surabaya itu 5.000 loh, Riz. Di daerah-daerah tertentu itu 6.000 7.000 loh. Parkir jalan loh ya, parkir bukan yang Parkir di. A. Heeh. Wah, jadi Jangan. kebutuhan kan itu sekali lagi nggak bisa apple to apple. Nah, kita Mm-mm. balik lagi deh, Riz. Kita balik lagi ke permasalahan sebenarnya bagaimana kita menyikapi adanya wacana satu tempat praktek. Nah, aku ada ini nih, aku ada informasi. Kalau di teman-teman di kedokteran umum gitu ya, atau mungkin eh, se- bukan bukan secara spesifik menyebutkan nakesnya apa gitu ya. Pasien-pasien kita itu ada beberapa yang pergi ke Malaysia karena mereka ingin mendapatkan perawatan yang jauh lebih baik. Kemudian kan timbul pertanyaan, kenapa? Kenapa kok mereka harus ke Malaysia? Kenapa kok mereka harus keluar negeri untuk kemudian bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik? Bukankah di negara kita itu tenaga medisnya tidak kalah canggih kok, ya kan? Kita fakultas kedokteran ada banyak, rumah sakit rujukan kita juga diisi oleh para pakar yang kompetensinya tuh kalau menurutku nggak kalah ya dengan yang praktek di luar negeri. Cuman kenapa kok mereka ke sana? Nah, muncul pernyataan dari Kementerian Kesehatan melalui salah satu webinar yang aku ikuti juga, itu bahwa mereka di sana dilayani oleh tenaga kesehatan atau medical officer yang purna, purna waktunya. Hmm. Jadi mereka memang di sana itu ya hanya praktek di satu tempat itu. Satu tempat aja. Betul. Nah, Ya kalau kalau kita nonton di drama-drama Korea juga kan. ya sih kayaknya. Nah, ini loh Riz, jadi kalau kata beliau ya, tapi aku juga belum mau Ah, jauh sih. Gimana sih sebenarnya kalau di Malaysia itu? Kalau menurut beliau yang disampaikan adalah kalau di Malaysia itu publik ya udah publik aja. Public ah, sektor maka dia nggak bisa ke private sektor. Kalau kita kan ya nggak tahu ya kalau udah praktek di puskesmas malamnya praktek di tempat lain itu ya masih hal yang kita nggak bisa tutup susah. mata lah ya. Iya, maksudnya masih Ah, banyak di Indonesia kayak gitu. Nah, menurut beliau selaku orang ya pejabat di Kementerian Kesehatan itu menjadi salah satu faktor yang kemudian mereka akhirnya membuat pertimbangan-pertimbangan bahwa oh kayaknya dokter-dokter di Indonesia ini harus ditempatkan di satu tempat praktek yang purna waktunya supaya mereka bisa memberikan perhatian yang penuh terhadap pasien betul. yang datang ke fasilitas kesehatan tersebut. Benar. Nah, cuman ada catatan, Riz. Jadi catatannya mereka adalah ini nggak bisa disamaratakan untuk di seluruh wilayah di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui emang belum rata kan. Dokter gini ya, Terutama yang spesialis ya. Kalau ya kalau ini terutama spesialis dan ini kan. Dan kalau kita masukkan ke dalam ini ya kedokteran gigi, yang mana itu lebih parah lagi kan sebarannya sebenarnya. Ya itu malah jauh tidak lebih relevan sih. Oh, kalau kita misalnya tidak membedakan, eh, tidak mempertimbangkan distribusi dokter atau anggaran terhadap ini ya, terhadap regulasi yang akan dijalankan. Gitu. Jadi eh, kenapa kemudian wacana ini bergulir? Kalau yang aku tangkap ya, kalau dari Kementerian Kesehatan itu karena memang ada pasar yang jatuhnya ke luar eh, negeri. iya. Sehingga muncul Kalau penilaian. karena di dokter di sana juga kalau dulu saya pernah dengar ya Mas. Dulu pernah kalau datang ke sana tuh dokternya tuh sangat humble dan dia bahkan eh, berusaha berbicara menggunakan bahasa Indonesia ke pasiennya gitu. Hal-hal seperti itu kan yang membuat pasiennya wah merasa lebih dekat. Oh ini dokternya dari bukan orang Indonesia tapi berusaha ngobrol pakai bahasa Indonesia dan dia standby 24 jam kayak seperti kata Mas Zam bilang tadi. Jadi Enggak, kapan tapi dia dihubungi bisa eh, gitu. yang ironi adalah begini, Riz, sebenarnya. Kita kan itu fokus kepada problem ya. Problemnya Ah, itu kan di Indonesia yang oke lah, kita ke dunia kita aja deh. Yang sakit gigi itu di Indonesia itu kan banyak ya.
ya kita bisa katakan 8 dari 10 sakit gigi di Indonesia kalau data Hmm. Diskusdes. Udah ya. Kemudian kita bisa asumsikan di Indonesia ini lebih banyak orang kaya apa orang miskinnya? Banyak orang miskinnya dong. Lebih banyak daerah terpencilnya atau daerah yang enggak terpencil? Perkotaan. Lebih banyak daerah terpencil dong. Kemudian siapa yang pergi ke Malaysia? Yang punya duit dong. Berapa berapa persen dari masyarakat itu yang Yang ke punya duit Malaysia? dong, iya kan? Yang punya duit. Yang punya duit itu kan yang mereka yang tinggal di perkotaan dan mereka yang masuk ke dalam kelompok yang punya duit yang kaya kan. Ya. Sehingga mereka keluar negeri. Nah, pasar ini kan kecil sekali. Nah, Iya nggak sih? yang itu yang mau diperjuangkan. Nah, ya maksudnya ya kita nggak boleh mendiskreditkan Mas, ya, benar. ya orang kaya terus ya udah orang kaya gimana orang miskin gimana enggak, tapi kalau kalau dalam konteksku adalah kita harus fokus pada problemnya kan banyak orang sakit gigi ya kan, Hmm. banyak orang sakit gigi dan ternyata emang banyak orang miskinnya gitu di Indonesia. Nah maka tapi orang kaya juga sakit gigi loh gitu, jadi kan kita nggak bisa dong kemudian oh ya nanti kita akan mengeluarkan kebijakan satu tempat untuk satu tempat praktek untuk satu dokter untuk reason yang seperti itu, untuk reason karena karena pelayanan di luar lebih baik daripada pelayanan di dalam menurut asumsi orang-orang kaya. Tapi kan nggak bisa gitu ya. Nah, itu tapi pendapat pribadiku. Tapi menurutku eh, asumsi yang berjalan itu mungkin tidak secetek itu, Riz. Enggak, pasti ada Iya, kajian yang lebih heeh. dalam lah. Pasti ada kajian yang lebih dalam. Aku yakin pasti ada kajian yang lebih dalam. Jadi Hmm. mungkin kalau misalnya ya, ini mungkin di dalam asumsiku, ketika mereka mungkin para pejabat kita di Kementerian Kesehatan itu menilai bahwa pelayanan di Malaysia lebih baik oleh karena mereka em, me- me- menggulirkan kebijakan satu tempat praktek untuk satu dokter, Hmm. yang mau diadaptasi adalah purna waktunya dan kepurnaan layanannya. Nah, mungkin itu kebetulan aja orang kaya yang ke sana, yang melakukan observasi langsung ya nggak sih? Iya, betul, betul, Tapi betul. kalau kalau diimplementasikan secara keseluruhan di Indonesia dengan kita tidak membeda-bedakan ya antara orang yang punya duit sama yang orang yang nggak punya duit, itu akan baik sih menurutku. Kalau kita memang fokusnya pada kepurnaan layanannya. Nah, itu di satu sisi Ya. kebijakan daerah yang tidak ada FKG-nya, angka penyakit gigi dan mulutnya sama apa enggak? Ya Atau kita ada ayo beda? kita breakdown ya DKI Jakarta. Nih. Coba deh. Oke. Coba ya, coba. Ini aku share screen deh. Oke, boleh deh, Ya, Haris. Seru nih, ini kita seru. buka. Ini data yang aku kerjain dari Risusdes, dari Rivaskes, dari data KKI. Ini adalah angka permasalahan kesehatan gigi dan mulut ya. Jadi yang makin merah itu makin banyak. Oke. Nih, Jawa Barat, Jakarta Raya. Lihat ya. Ah, Nih, nih udah dilihat sendiri aja ya. Banten, Jakarta Raya, Jawa Barat, Yogyakarta itu angkanya banyak permasalahan kesehatan giginya. Ini maknanya apa sih? Maknanya adalah aku itu membobotkan permasalahan kesehatan gigi. Jadi ini ya, kategori warna permasalahan kesehatan gigi akumulatif yang dibobot dari banyak aspek, banyak aspek permasalahan: gigi lubang, gigi hilang, tumpat, gigi goyah, gusi bengkak, gusi berdarah, sariawan berulang dan sariawan menetap. Ini data Risusdes gitu ya. Nah, hmm, kita lihat, boleh disampaikan aja di Jakarta ini ada berapa FKG? ya. Ya udah Dan kan. dia tidak lebih baik dari Jambi. Tadi aku lihat Jambi warna kuning. Kuning Oh, lebih. boleh. Nih di Kaltara deh. Kaltara nggak ada FKG-nya. Tidak lebih baik. Maksudnya ini data Risusdes ya. Kita kan nggak tahu kalau Risusdes itu kan pakai gugus 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 sampel. Jadi Hmm, memang tidak itu apakah menggambarkan masyarakat di seluruh Indonesia, tapi itu adalah data terbaik yang saat ini kita miliki. Oke. Nggak ada lagi karena riset-riset yang mampu menggambarkan Indonesia lebih baik dari Risusdes setauku tidak ada. Ya boleh dilihat nggak apa-apa. Nah sekarang kita lihat ininya sebaran dokter giginya ya. Oke. Tadi FKG-nya oke lah, FKG ya kita tahu banyak lah kalau di daerah-daerah itu. Ini DKI Jakarta nih. Hmm. Hmm.
Nih DKI Jakarta dia rasionya 55,57 banding 10.000. Banding 100.000 penduduk. Sorry. Jadi 55 dokter gigi untuk 100.000 penduduk gitu. Ada daerah di Indonesia yang wah sampai 3,57. Ini banyak ini. Dokter giginya banyak, FKG-nya banyak ya kan. Tapi masalahnya juga banyak ya ternyata. Nah, ini kan Jadi menarik. tidak berbanding terbalik ya jumlah. Ini nggak bisa aku sampaikan berbanding berbalik atau berbanding lurus ya. Tapi secara deskriptif distribusinya demikian gitu. Demikian. Ah, Oke. benar.